Oke, baik, selamat sore, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Dan kita mau belajar firman Tuhan di dalam Mazmur. Saya mengajak kita kembali ke dalam Mazmur. Di minggu lalu, atau bukan minggu lalu, tapi terakhir kali saya berbicara itu kita melihat tentang kebangkitan Yesus, karena waktu itu adalah salah satu hari kebangkitan. Dan kita mau balik lagi belajar tentang Mazmur. Nah, Mazmur terakhir kita bicara mengenai Mazmur 119. Itu adalah Mazmur terpanjang. Ya, dan karena itu Mazmur terpanjang, kita tidak bahas semuanya. Kita sudah bahas beberapa bagian. Jadi kita melewati Mazmur terpanjang. Dan hari ini saya mengajak kita masuk ke dalam Mazmur pasal 121. Ini salah satu Mazmur yang cukup terkenal, Mazmur 121. Oke, sudah dapat? Dan kalau sudah dapat, silakan mencamkan. Saya akan membacakan Mazmur ini, ada 8 ayat di sini ya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Engkau yang kiranya menolong supaya kami mengerti firman-Mu, dan bukan hanya mengerti secara akademik, tapi kami sungguh menerimanya sebagai kebenaran untuk kami pakai di dalam hidup kami. Pimpin Tuhan, kami yakin ini adalah kehendak-Mu juga. Oleh karena itu Roh Kudus kiranya menerangi kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, ini Mazmur yang saya katakan tadi, dikenal, dikasihi oleh banyak orang Kristen, orang percaya sepanjang zaman sudah mendapat kekuatan yang luar biasa dari Mazmur ini. Saya pernah membaca bahwa seorang misioneri terkenal, mungkin kita semua pernah mendengar namanya, itu David Livingstone. Ya. David Livingstone adalah seorang misioneri terkenal, dia pergi ke Afrika. Ya, dan dialah yang bukan hanya menjadi seorang misi, tapi menjadi pembuka jalan. Ya. Dan dialah yang membuka interior Afrika. Nah, jadi Afrika sebenarnya sudah dikenal oleh orang Eropa dari dulu, tapi hanya di pantai-pantainya saja. Kapal-kapal Eropa datang, ya mereka berdagang lain sebagainya, tapi interior Afrika adalah suatu misteri yang tidak pernah ada orang kulit putih yang sampai ke sana. Tetapi David Livingstone yang maju dan akhirnya menjelajah, memetakan sambil memberitakan Injil dan mempersiapkan Afrika untuk Tuhan. Tetapi kisah yang saya baca adalah sebelum dia berangkat ke Afrika waktu dia masih muda, dan ketika dia dalam pergumulan, dan dia dengan keluarganya, dengan orang tuanya dan adik perempuannya dan sebagainya, dan dia berkata, saya akan pergi ke Afrika. Kita bisa membayangkan pada waktu itu betapa itu adalah keputusan yang besar. Ya. Tetapi David Livingstone membuka Mazmur pasal 121, membacanya untuk keluarganya, dan menenangkan mereka. Dan dengan demikian dia memulai kehidupannya sebagai seorang misi, saudara kasih Tuhan. Jadi ini adalah Mazmur yang sangat indah, tetapi ini sudah bertahun-tahun lamanya. Kita tidak tahu persis siapa yang menulis ini. Ini adalah salah satu Mazmur anonim. Tetapi ini dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi. Ya, biasanya kalau Anda lihat di sini ayat 1 tadi dimulai dengan kata nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Ya, ziarah itu semacam suatu perjalanan keagamaan gitu. Itu sering disebut ziarah. Dan secara literal ini adalah dari kata Ibrani shir ha'alamot, ya, shir alamot. Shir adalah akar kata dari nama anak saya yang kedua, ya, Shira. Dari shir itu artinya lagu atau mazmur. Ya. Dan alamot artinya sebenarnya adalah semacam langkah atau
anak tangga begitu. Ya, sehingga sering disebut juga the songs of ascents. Dan kenapa disebut nyanyian ziarah atau lagu langkah atau lagu tangga-tangga? Karena ini adalah salah satu dari mazmur yang akan dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berziarah ke Yerusalem. Dan menurut hukum Taurat, semua laki-laki Yahudi 3 kali setahun mereka harus ke Yerusalem. Ya, itu bagaikan semacam ziarah bagi mereka. Ya, itu adalah suatu perjalanan rohani bagi mereka. Ya, mereka menaati Tuhan, mereka pergi ke Yerusalem 3 kali setahun. Dan sepanjang perjalanan mereka akan menyanyikan mazmur-mazmur tertentu dan mazmur-mazmur favorit yang untuk dinyanyikan dalam perjalanan akhirnya disebut nyanyian ziarah disebut di sini. Dan kenapa disebut nyanyian anak tangga atau nyanyian langkah ke atas? Karena Yerusalem berada pada suatu gunung. Ya, Yerusalem elevasinya tinggi, sehingga orang Israel dari tempat sekelilingnya, kalau mereka ke Yerusalem mereka harus mendaki. Mereka ada suatu pada perjalanan yang menaik, saudara yang kasih Tuhan. Dan mereka akan menyanyikan lagu ini, ya, lagu yang sangat luar biasa. Oke, kita akan belajar dari mazmur ini. Ya, kenapa kita bisa belajar dari mazmur ini? Kita bisa berkata, kan saya bukan orang Israel, saya bukan orang Israel, saya bukan sedang menuju Yerusalem. Oh, tapi saudara yang kasih Tuhan, bukankah kita semua juga dalam suatu perjalanan? Hidup ini adalah suatu perjalanan. Nah, ada orang yang tidak tahu hidupnya mau kemana, ya, tapi dia sedang dalam perjalanan. Dia sedang dalam perjalanan. Ya, kalau Anda tidak tahu Anda sedang kemana, ya repot juga. Ya, kalau misalnya Anda ada naik bus, naik kapal, apalagi naik pesawat, lalu tiba-tiba Anda bingung, saya lagi kemana ya? Wah, ini perlu dicek saudara Tuhan. Ya. Ya, atau ada orang yang dalam hidupnya dia tidak tahu dia sedang kemana. Tapi hidup ini adalah suatu perjalanan. Ya, dan bagi orang yang sudah di dalam Tuhan, maka kita tahu bahwa akhir perjalanan kita adalah kemana? Ke Yerusalem, saudara. Bukan Yerusalem duniawi, tapi Yerusalem baru. Yerusalem baru yang akan turun dari sorga, yang akan menjadi tempat rumah orang percaya dalam kekekalan. Kita sedang menuju Yerusalem baru. Jadi ada paralel antara orang-orang Israel menuju Yerusalem yang lama itu untuk menyembah Tuhan 3 kali setahun, Paskah, Pentakosta, dan hari Pondok Daun. Mereka menuju Yerusalem, dan kita yang juga sedang berjalan menuju Yerusalem baru. Kalau Anda adalah orang yang diselamatkan, kita sedang berjalan. Hidup ini suatu perjalanan. Dan sebagaimana mereka membutuhkan mazmur ini untuk mengingatkan mereka akan kebenaran-kebenaran, maka kita juga bisa belajar dari mazmur ini akan kebenaran-kebenaran. Dan tema kita pada hari ini kita dapatkan langsung dari ayatnya yang kedua, yaitu pertolonganku ialah dari Tuhan. Ini adalah tema mazmur dan tema khotbah kita pada hari ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan mempelajarinya. Saya hanya akan membaginya menjadi 2 poin besar saja. Yang pertama sebenarnya adalah ayat 1 dan ayat 2, yaitu penegasan akan kebenaran ini. Penegasan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Coba kita lihat sekarang ya, ayat 1 ayat 2 ada penegasan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, tadi kita sudah melihat background dari mazmur ini. Orang Israel berjalan menuju Yerusalem. Yerusalem adalah di suatu bukit, ya, di gunung-gunung, di perbukitan. Dan ketika mereka sedang menanjak itu, pasti mereka melihat berbagai gunung, berbagai bukit di sekeliling mereka juga. Dan ini benar sekali. Mungkin ketika orang Israel melihat gunung-gunung, mereka akan menyanyikan mazmur ini. Ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan gunung itu menyimbolkan bahaya, saudara kasih Tuhan. Ya, gunung pada waktu itu menyimbolkan sesuatu yang kalau dilihat dari jauh, sesuatu yang tidak dikenal di situ. Ada bahaya, ada binatang-binatang buas di gunung. Bisa jadi ada serangan yang natural. Natural itu bisa longsor, ya, gunung bisa berarti longsor, bisa berarti banjir badang. Kemarin di RAC tempat kita kena banjir badang itu di gunung juga. Ya, banjir badang cuma bisa di gunung. Ya, kalau di Jakarta nggak akan banjir badang, gitu kan? Banjir badang, ya, kemudian ada tadi longsor, ya, kemudian ada binatang-binatang buas. Tapi lebih dari itu, gunung bisa menjadi tempat mara bahaya yang diciptakan oleh manusia. Karena gunung adalah tempat yang baik sekali para perampok, para bandit, lain sebagainya sembunyi. Dan kalau kita ingat di kitab Hakim-Hakim,
Ya, pernah ada Abimelek ya, Abimelek berperang dengan orang Sikem dan sebagainya. Dan dia menggunakan gunung-gunung juga untuk menyembunyikan pergerakan pasukan dia sebelum dia menyerang kota Sikem. Ya, jadi gunung-gunung di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Bagi orang-orang yang sedang berperjalanan, mereka melihat ada gunung, ada bahaya di perjalanan mereka. Dan pertanyaannya adalah, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana akan datang pertolonganku? Dan pemazmur menjawabnya dan memberi penegasan. Sekali lagi ya, ayat 1, ayat 2 adalah pendahuluan. Penegasan, itu poin pertama kita. Penegasan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya. Dan ditegaskan lagi, yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa dia perlu takut kepada gunung-gunung itu? Karena dia tidak perlu takut, karena dia memiliki Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi gunung ini pun diciptakan oleh Tuhan. Salah satu ayat yang pastinya sangat menghibur ada dalam Yesaya. Coba kita lihat ya, Yesaya berkaitan dengan gunung. Yesaya pasal 40. Kita akan lihat di sini. Oke, saya bacakan dari ayat 9 sampai ayat 12, agak panjang memang. Tapi dari ayat 9 dikatakan, hai Sion. Nah, Sion ini adalah Yerusalem, saudara. Sion adalah salah satu bukit di Yerusalem. Jadi Yerusalem sering disebut Sion. Sion adalah bukit di Yerusalem. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bukankah ini menggambarkan sebagaimana kita berjalan menuju Yerusalem baru, ya, Tuhan yang telah mendapatkan kita dengan jerih payahnya, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, dia mendapatkan kita berjalan di hadapan Tuhan di sini menuju Yerusalem baru ya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Ayat 12, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya, menakar debu tanah dengan sukat, menimbang gunung-gunung dengan neraca dan bukit-bukit dengan timbangan. Ketika manusia melihat gunung dan dunia dan laut, ya, Tuhan sengaja menciptakan skala mereka sedemikian luar biasa sehingga akan menimbulkan rasa agung dalam hati kita, rasa kecil bagi diri kita sendiri. Namun Tuhan berkata, aku menimbangnya dengan tanganku, aku mengukur langit dengan jengkalku, untuk memperlihatkan kepada kita betapa lebih hebatnya lagi Tuhan yang mengatasi segala langit. Oleh karena itu, kalau kita balik lagi ke Mazmur 121, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ini mengingatkan kita bahwa memang Tuhan adalah kekuatan kita. Ada sebagian orang yang anggap gunung itu bukan bahaya, ada yang anggap gunung itu adalah berkat bahkan. Oke, nggak masalah juga. Ya. Ini juga mengingatkan bagi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang mungkin punya banyak kekuatan, yang punya banyak uang mungkin atau banyak kuasa, bahwa sebenarnya kekuatan mereka yang sesungguhnya, pertolongan mereka pun bukan pada hal-hal itu, melainkan pada Tuhan, saudara. Oke, coba kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 121 sekarang. Kita sudah melihat poin yang pertama, yaitu penegasan dari tema kita. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, kita akan lihat sekarang ayat 3 sampai ayat 8. Ini adalah P yang kedua, yaitu penjelasannya. Bagaimanakah Tuhan menjadi pertolongan kita? Ya, itu ditegaskan, kemudian itu dijelaskan. Dan itu ada dari ayat 3 sampai ayat 8. Dan di sini kita bagi menjadi 3 poin lagi ya, masing-masing poin 2 ayat di sini, karena ini adalah suatu puisi, ada meternya, ada meter pada puisi ini. Dan ayat 3 dan ayat 4, di sini ada suatu penjelasan, bagaimanakah Tuhan menolong kita, dari apakah Tuhan menolong kita. Ya. Dan ayat 3 sampai 4 menjelaskan bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan karena kita manusia rentan dengan kelelahan. Rentan dengan kelelahan. Tuhan menolong kita dari kelelahan, keletihan kita.
Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ada kontras yang sangat besar antara Tuhan dengan manusia. Kita manusia, kita gampang capek, ya, lesu, letih. Kaki kita tidak selalu mantap, ya, kaki kita bisa goyah. Ya. Saya baru saja diingatkan akan hal ini dengan sangat jelas karena saya baru saja terkilir, gitu kan. Ya. Jadi saya minggu lalu pelayanan di Pontianak, ya, turun tangga, ya, pikir masih muda, ya ternyata diingatkan juga sudah agak mulai berumur, gitu kan. Ya. Dan turun tangga dan agak basah, saya terselip gitu, ya. Kaki saya goyah, gitu. Kaki saya goyah, gitu kan. Mungkin saya pikir, aduh kalau 10 tahun lalu kayaknya refleks saya masih bisa deh, mungkin cus gimana begitu. Atau mungkin itu angan-angan saya saja, mungkin bakal jatuh juga ya, nggak tahu lah gitu ya. Ya dan kaki kita manusia kita bisa mengalami hal-hal seperti itu. Kita bisa terplecok, kita bisa tergelincir, kita bisa keseleo dan lain sebagainya. Kita tidak mantap 100% gitu. Selain itu kita gampang lelah. Ya, semua manusia perlu tidur. Ya, kita semua perlu tidur. Tidak ada manusia yang tidak perlu tidur. Gitu. Anak-anak sering berpikir dia tidak usah tidur, gitu ya. Karena anak-anak kadang-kadang disuruh tidur dia nggak mau. Ya. Dia belum tahu kalau dia udah gede malah cari kapan bisa tidur, begitu ya. Ya, kapan bisa tidur? Ya, anak-anak nggak mau tidur. Ya, agak besar sedikit, ya, cari tidur. Ya. Karena makin tua lagi, sekarang udah nggak bisa tidur, udah punya waktu tidur nggak bisa tidur, saudara. Nah, itulah manusia, ya repot. Tapi Tuhan tidak demikian. Ya, Tuhan tidak demikian. Dan ketika kita butuh tidur, ketika kita lemah, ketika kita tergelincir lain sebagainya, Tuhan ada di sana. Ini menjadi kekuatan bagi kita, penghibur bagi kita. Ya, bahwa Tuhan kita tidak mungkin lengah, dia tidak mungkin, dia sendiri tidak mungkin terpleset sehingga tidak mampu membantu kita saat kita membutuhkan. Ya, kalau kita lagi tidur, Tuhan tidak tidur. Dan ini adalah hal yang sangat indah. Ya. Saya masih ingat, saya pernah ketiduran ini mengendarai motor. Ya. Itu habis jaga malam waktu itu. Saya waktu di kedokteran naik motor, ya, pergi sunter ke Salemba, Jalan Salemba, UI di sana. Kita sering jaga malam tentunya kalau udah masuk tingkat 4, masuk koas dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ya kalau lagi ramai pasien ya nggak bisa tidur sama sekali. Ya. Jadi pernah satu kali saya pulang dari GD mungkin jam 6 pagi atau apa gitu, saya tidak tidur semalaman, ya. Ngantuk sekali. Ya. Jadi pas jalanannya tenang gitu ya, saya tidak terasa menutup mata gitu. Menutup mata ini berbahaya, saudara. Naik motor bukan naik mobil. Naik motor. Nah, saya tidak tahu berapa lama, pasti nggak mungkin lama banget sih, lama banget sudah tidak ada saya di sini sekarang gitu ya. Nggak tahu lah, entah 1 detik, entah 2 detik, saya nggak hitung juga, saya nggak punya jam otomatis dalam diri saya, gitu kan. Ya, pokoknya sekian tek, tapi entah, saya rasa Tuhan membantu saya yakin. Ya. Tuhan membantu saya, ya, karena walaupun saya tertidur, Tuhan tidak tertidur. Ya. Tuhan tidak tertidur dan tiba-tiba saya tersentak gitu ya. Ya, sudah berapa detik tadi ini mata saya terpejam itu kan, ini nggak boleh nih gitu kan. Dan ya saya akhirnya bisa pulang ke rumah dengan selamat lah begitu ya. Tapi saya berpikir beberapa detik itu andai ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Dan tidak tahu saudara ya. Jadi ya puji syukur dia tidak pernah tidur. Nah, saya sendiri pernah waktu pandemi mengalami semacam insomnia gitu. Dan saya jadi susah tidur waktu itu. Ya, jadi saya sekarang cukup memahami orang-orang yang susah tidur karena saya pernah rasakan juga. Gitu. Dan saya hampir agak frustrasi juga pada waktu itu. Ya, kalau Anda hanya tidur 1 jam, 2 jam semalam, ya besoknya kayak uring-uringan. Gitu ya. Dan kalau itu terjadi selama berhari-hari, Anda pusing sekali. Ya, tetapi akhirnya saya mendapatkan kekuatan juga dari Mas ini. Ketika saya tidak bisa tidur, Tuhan bukan sedang tidur gitu. Jadi ya, kadang-kadang kan ada orang samping kita tidurnya enak gitu kan. Apalagi kalau kita punya istri atau apa gitu kan. Ya. Wah, enak banget ya dia tidur gitu ya.
saya nggak bisa tidur gitu. Saya nggak bisa tidur, saya bingung mau ngapain gitu kan. Kadang-kadang saking frustasi kita mau tonjok-tonjok tembok, saudara. Bener ya, karena kita frustasi, kita nggak bisa tidur ya. Tapi kita teringat ya, bahwa ya siapa yang lain tertidur, semua tertidur, Tuhan tidak tertidur gitu. Tuhan menemani kita ya, bahkan di dalam insomnia, di dalam apa ya, Tuhan ada beserta dengan kita gitu. Dan ini adalah suatu pengharapan dan suatu berkat yang luar biasa ya. Belakangan ini saya agak lumayan kena suatu lagu yang agak catchy ya, terngiang-ngiang dalam benak saya di ayat 4 di sini. Saya tahu ini ada lagunya, saudara. Masuk ada lagunya, mungkin ada tahu, tapi yang saya masuk dalam otak saya itu yang lagu bahasa Ibrani-nya gitu ya. Ayat 4 di situ ya. Nah, hine loyanum veloishan shomer Israel. Jadi sungguh tidak terlelap dan tidak tertidur ya, shomer Israel, penjaga Israel katanya situ ya. Ya, jadi ini lagu yang indah. Nah, apakah ini hanya berbicara mengenai fisik saja? Tidak. Memang ada banyak bahaya fisik yang mengancam kita. Tadi kita bilang kita bisa meleng sebentar, nabrak barang, kaki kita tidak goyah, tangan kita tidak goyah, kita sudah nyetir mobil sekian puluh tahun pun selip sesaat, bisa kecelakaan yang luar biasa. Tuhan bisa menjaga kita dari hal-hal seperti itu. Tetapi ini lebih daripada masalah bahaya fisik ya. Ada suatu penjagaan rohani yang bahkan lebih penting lagi ya. Kalau kita bisa capek secara fisik, kadang-kadang kita bisa capek secara rohani, saudara. Kita capek rohani kalau misalnya kita merasa bahwa kita ada dalam pertempuran rohani dan kita melawan arus. Ingat di dalam Ibrani pasal 2 dikatakan janganlah kamu hanyut oleh arus. Dan kita merasa kita berdiri untuk kebenaran, kita berperang bagi Tuhan ya. Kita menentang dunia, kita berbeda, doktrin kita lain dari mayoritas semua yang lain ya. Kita dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, sementara dunia ingin inklusif dan toleran ya. Kita seperti orang yang beda sendiri ya. Dalam banyak hal kita beda ya. Dalam apa yang kita percaya, dalam apa yang kita pakai, pakaian kita berbeda, dalam apa yang kita omongkan, bahasa kita berbeda dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita merasa capek, Tuhan sepertinya aku capek mau berdiri sendiri terus, mau melawan arus terus ya. Gampang untuk menyerah dan ikut dengan dunia, tidak perlu terlalu keras ya, mungkin ya dengarkan ya, ikut-ikut konser rock nggak apa-apalah dan lain sebagainya. Dan saudara yang kasih Tuhan, sangat mudah bagi kita merasa letih dalam pertempuran rohani ya. Namun Tuhan berkata jangan ya, jangan ya. Dan coba kita buka di dalam Yesaya, kita akan melihat di sini Yesaya pasalnya yang ke-40 yang tadi sudah kita buka ya, berkaitan dengan tadi gunung ya. Tapi ayat yang terakhirnya Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 juga ayat yang terkenal. Dikatakan di sini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ingat bahwa Tuhan adalah pertolongan kita ya. Dan bukan hanya dari mara bahaya fisik, tetapi dari ancaman-ancaman rohani. Kalau kita mau berseru kepada Dia, kalau kita mau menantikan Dia, Dia tidak akan ketiduran ya. Dia tidak akan pergi dari kita. Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan pada waktunya, termasuk untuk berbagai pertempuran rohani yang harus kita hadapi. Oleh karena itu nantikanlah Tuhan ya. Nantikanlah Tuhan. Oke, mari kita masuk lagi sekarang kepada poin yang kedua di sini dari poin kecil kita, yaitu penjelasan ya. Penjelasannya adalah Tuhan menolong kita dari kelelahan. Lalu ayat 5 sampai yang ke-6, Tuhan menolong kita dari kelemahan, saudara. Kelemahan.
Ayat 5, ayat 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, ini sekali lagi latar belakangnya sangat khas bagi orang yang berperjalanan. Ketika mereka melewati padang gurun atau daerah-daerah gersang di Israel sana, entah dari mana ya, dari utara sekali mereka datang dari kota Dan menuju Yerusalem. Dari selatan sekali, dari Beersheba mereka naik juga ke Yerusalem. Dan apa yang dilalui oleh orang-orang yang berperjalanan? Ya, terik matahari. Mereka mengalami siang, mereka mengalami malam. Mereka terpapar kepada elemen-elemen dunia ini. Dan ternyata manusia itu lemah. Manusia lemah, manusia itu bukan Superman begitu ya, yang apa saja tidak mempan. Tidak, kita malah lemah. Nggak perlu ditimpukin batu segala macam. Anda berdiri terlalu lama di bawah matahari saja, kering langsung saudara, gitu ya. Oleh karena itu, kalau upacara di sekolah pasti pagi-pagi, ya kan? Jam 7 begitu, ya mataharinya masih lunak-lunak lah. Ya. Ya, kalau disuruh upacara jam 1 siang, itu di strap namanya, saudara. Ya. Dihukum itu namanya, gitu ya. Dan tidak, kita lemah. Ya. Ada bahaya kena namanya sunstroke, heat stroke. Ya. Ketika terlalu panas dan kita tidak mampu lagi, tubuh kita tidak mampu, bisa mati bahkan, ya, bisa mati. Ya. Dan oleh karena itu dikatakan Tuhanlah naunganmu, naungan di sebelah tangan kananmu. Jadi seperti sesuatu yang menaungi, melindungi kita dari berbagai hal yang mengancam kita karena kita lemah, ya, dari elemen-elemen yang merusak, gitu, yang berbahaya bagi kita. Nah, ada orang yang bertanya, oke, kalau matahari saya paham ya, ayat 6, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, ada orang bertanya, nah ini yang saya nggak paham katanya, bulan pada waktu malam, bagaimana caranya bulan menyakiti kita? Ya, kalau misalnya matahari, oke, sinarnya panas, ya, ultraviolet, infrared, segala macam. Tapi bulan, bagaimana bulan menyakiti kita? Pada bulan menyakiti kita. Dan ada banyak penjelasan, ya. Sebenarnya dari dulu orang memahami bahwa bulan bisa membuat kita kacau. Ya. Makanya dalam bahasa Inggris ada suatu kata yang namanya lunacy. Ya, kalau Anda pelajari di bahasa Inggris, ya, lunacy itu artinya apa? Lunacy itu artinya kegilaan. Ya, dan itu akar katanya lunar. Ya. Jadi dulu orang percaya bahwa terlalu lama di bawah bulan itu Anda bisa gila begitu. Lunacy katanya, ya. Dan mungkin kita bilang, itu dongeng ini nenek-nenek tua. Tetapi ternyata saudara kasih Tuhan, riset membuktikan bahwa depresi itu menjangkit kepada lebih banyak orang, jauh lebih banyak orang di negara-negara yang ada musim dingin pada saat musim dingin. Ya. Kenapa demikian? Karena rupanya pada saat musim dingin, dan saya sendiri pernah rasakan waktu saya pertama ke Amerika, waktu itu saya berumur 11 tahun ya. Cukup kaget juga, wah, karena kami tiba di sana bulan apa ya Pak Sento? Bulan Juni kalau nggak salah. Kami tiba di Amerika bulan Juni pada waktu itu. Saya sampai bingung-bingung lagi jet lag segala macam. Ternyata jam 9, jam 10, kok masih malam ini? Masih terang benderang, begitu ya. Masih terang benderang, wah seru juga, begitu kan. Nah, kemudian pagi-pagi jam 4 sudah terang, ya. Nah tapi efeknya adalah kalau kita sudah masuk winter, kebalikannya terjadi. Kebalikannya terjadi, ya. Jadi jam 4 sore gitu sudah mulai gelap, ya. Kemudian ya ini tergantung Anda ada di latitude mana. Semakin Anda makin utara atau makin selatan semakin ekstrim, ya. Kemudian nanti pagi-pagi dia mesti jam 7, jam 8 baru mulai agak terang, ya. Dan ternyata kalau manusia tidak memiliki cukup sinar matahari, ya, jadi dia ada dalam winter terus, ya, dia gelap terus segala macam, itu manusia banyak yang akan depresi, saudara, ya, depresi, ya. Dan jadi rupanya ada benernya juga mungkin, ya, lunacy itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, bulan, ya, bulan di sini bukan karena cahaya bulannya, tetapi karena bulan menggambarkan tidak adanya matahari. Ya. Jadi kalau matahari berlebihan itu berbahaya,
Tidak ada matahari juga berbahaya. Kalau di padang gurun, Anda akan kedinginan. Nah, oleh karena itu, pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan kasih mereka 2 tiang. Tiang api dan tiang awan. Dan rupanya dua-duanya penting. Tiang awan pada waktu siang untuk menaungi mereka dari matahari. Tiang api pada waktu malam. Dua-duanya penting. Tuhanlah naunganmu. Nah, sekali lagi saya ingin mengajak kita lebih mendalam, bukan mengenai elemen-elemen fisik di sini, tetapi kita berbicara mengenai secara rohani. Kalau ada banyak elemen-elemen fisik yang berbahaya bagi kita, sinar matahari, ada banyak racun di dunia ini, temperatur bisa berbahaya bagi kita, terlalu panas, terlalu dingin, kita lemah sudah. Manusia itu kayak mesti pas gitu, kadar oksigennya mesti pas, temperaturnya mesti pas, semua ya, densitas atmosfer harus pas untuk kita. Di setel dikit aja, dibikin ekstrim sedikit, manusia akan mati. Betapa lemahnya kita. Tetapi saudara, lebih berbahaya adalah elemen-elemen rohani yang berbahaya. Elemen-elemen rohani yang merusak jiwa kita. Dan ini ada banyak di dunia ini. Karena kita juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti itu. Apa itu elemen-elemen itu? Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Ya, itu bisa merusak jiwa kita. Bisa merusak pikiran kita. Ya, apa yang kita tonton? Apa yang kita pikirkan, kita renungkan dan lain sebagainya. Kita terpapar kepada elemen-elemen apa di dunia ini. Dan ternyata hidup di dunia ini kita terpapar kepada hal-hal seperti itu. Kita membaca di dalam surat Petrus bahwa Lot orang benar itu hidupnya tersiksa ketika dia tinggal di Sodom, dan setiap hari katanya mendengar dan melihat apa yang mereka lakukan. Saudara, bukan dunia ini seperti suatu Sodom yang besar, dan kita tinggal di dunia, dan kita kadang-kadang terpapar kepada elemen-elemen dunia ini yang berbahaya bagi jiwa kita, yang menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan kesombongan, menimbulkan benci dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati atas semua itu. Kita harus berdoa, Tuhan, lindungi aku, naungi aku dari hal-hal seperti ini. Karena Engkau adalah pertolonganku. Dan Tuhan memberikan kepada kita alat. Ada 2 alat yang penting. Satu adalah firman-Nya. Ketika kita memakai firman Tuhan, ini adalah perisai kita. Bagi seorang prajurit, perisai sangat penting. Dan Tuhan berkata, kita punya perisai iman, saudara. Perisai iman. Iman itu dasarkan pada apa? Pada firman-Nya. Iman itu mempercayai sesuatu. Apa yang harus Anda percayai? Percayai firman Tuhan. Percayai apa yang Tuhan katakan. Itu menjadi perisai bagi kita. Ketika Tuhan berkata, larilah dari kejahatan. Percayai itu. Kemudian alat kedua yang Tuhan berikan pada kita adalah jemaatnya. Jemaat. Ini 2 alat, saudara. Anda harus punya 2 alat ini. Satu adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah jemaat. Jemaat tempat di mana Anda berlindung. Jemaat di mana Anda bertumbuh. Jemaat di mana Anda mendapat kekuatan dari sesama orang beriman. Saling menguatkan, saling menjaga. Ketika kita mulai terpapar kepada suatu elemen yang berbahaya, suatu gas beracun ya secara rohani kita bilang. Gitu. Ada yang mempengaruhi hidup kita. Tapi ada teman kita yang bisa memperingatkan, saya lihat belakangan ini kok kamu ini ya lebih banyak ini nonton video-video yang seperti itu daripada ke gereja misalnya. Kamu mulai kacau ini. Nah, kita diingatkan, saudara. Kita ditarik kembali oleh orang-orang yang seiman, oleh saudara-saudara kita. Ada pengajaran, ada khotbah, ada pemaparan kebenaran di dalam jemaat yang Alkitabiah. Oleh karena itu sangat penting, 2 hal ini Tuhan berikan. Firman Tuhan dan jemaatnya. Tuhan, lindungi kita, lindungi kami dari kelemahan kami terhadap elemen-elemen dunia ini. Oke, mari kita masuk kepada yang terakhir di sini. Poin ketiga kita, poin 3 kecil di sini. Penjelasan ya, bagaimana Tuhan menolong kita dari kelelahan kita, dari kelemahan kita. Dan yang terakhir,
adalah dari kesesatan. Kesesatan, saudara. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Salah satu hal yang paling ditakuti oleh orang yang berperjalanan adalah dia tersesat. Kalau tersesat di kota, ya masih gampang. Ya. Google Map makin lama makin bagus. Ya. Dulu Google Map sering menyesatkan. Gitu ya. Ya, sekarang sudah di-refine, makin refine. Tapi itu pun ada. Terakhir saya ada baca itu di koran atau apa, orang ngikutin Google Map sampai dia jatuh dari jalan tol. Gitu. Anda baca nggak itu? Di Indonesia itu. Ya. Jadi Google ngarahin dia ke jalan tol yang belum jadi. Gitu. Ya. Dia ikut aja Google Map. Ya. Tuh jalan tolnya belum jadi, nyemplung dia. Gitu ya. Langsung ke yang di bawahnya. Untung saya baca sih hidup, ya, suami istri nggak usah, gitu ya. Wow, ada videonya lagi, mobilnya nyungsep, gitu ya. Saking percayanya dia Google Map, masa nggak dilihat gitu? Itu nggak ada jalan itu, gitu ya. Dia ikut aja. Gitu. Kalau Google Map suruh kita masuk ke laut, masa kita ikut masuk ke laut sudah? Karena harus dipikir juga, gitu ya. Nah, ya itu di kota. Ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya Anda di padang gurun? Di hutan belantara, oh kalau tersesat itu bisa taruhan nyawa. Gitu ya. Oleh karena itu, ya, semua peziarah, semua orang yang berperjalanan, dia sangat rindu bahwa dia tidak tersesat. Tuhan, jaga keluar masukku, jaga keluar masukku, supaya ketika aku keluar, aku akan sampai ke tempat dan masuk kembali. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat indah sekali. Tuhan menjaga. Dan sekali lagi, terlepas dari hal-hal fisik yang bisa kita bicarakan, ya, karena kita semua ada perjalanan fisik, dan kita ingin Tuhan menjaga kita dalam perjalanan kita. Kalau kita pergi kemana, gitu, kita tur persahabatan, kita retret, ya, kita ke RAC, kita ke RBC, kita kemana, kita tugas dinas, kita berperjalanan. Tuhan tolong bantu aku, ya, tolong jaga aku dalam perjalanan. Oke, itu bagus sekali. Tapi ingat sekali lagi, kita dalam perjalanan rohani juga. Kita dalam perjalanan rohani, kita sedang menuju kepada Yerusalem baru tadi. Dan kita tidak ingin nggak nyampe akhirnya, saudara. Tuhan, lindungi saya dari kesesatan. Lindungi saya dari penyesatan, kemurtadan. Jangan sampai saya salah jalan. Dan sekali lagi, apa yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan mau menolong kita. Tapi kalau kita menolak pertolongan Tuhan bagaimana? Dan Tuhan sekali lagi menolong kita dengan dua alat yang tadi kita sebutkan, yaitu satu firman-Nya. Satu firman-Nya. Kalau Anda tidak mau tersesat, ini adalah lebih dari Google Map, karena ini nggak mungkin salah. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, yang saya khotbahkan terakhir kali, dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa, dan kemana aku pergi, kalian tahu jalannya. Lalu Thomas kan yang bertanya, Tuhan, kemana engkau pergi saja kami tidak tahu, bagaimana kami tahu jalannya? Dan Tuhan berkata kepada dia, Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, Yesus adalah jalannya. Dan bagaimana kita mengenal Yesus? Kita mengenal Yesus melalui firman-Nya. Dari sinilah kita kenal Sang Firman hidup. Firman hidup kita kenal dari firman tertulis. Dan kita harus berada dalam Alkitab ini untuk menjadi penuntun hidup kita, agar kita tidak tersesat. Kemudian tadi yang kedua, jemaat. Jemaat Tuhan. Ya. Tuhan taruh jemaat-jemaat di atas muka bumi ini, supaya kita tidak menyimpang. Efesus pasal 4 dikatakan, dialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk mendewasakan kita, sehingga kita tidak terombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran. Kesesatan rohani jauh lebih berbahaya daripada kesesatan jasmani. Anda tersesat secara jasmani, ya, Anda bingung-bingung, Anda tanya jalan, atau Anda sedang di hutan, Anda bisa mati kelaparan, ya udah, itu aja. Ya. Tapi kesesatan rohani, maka Anda tidak sampai kepada tujuan iman, kepada akhir dari perjalanan.
yaitu Yerusalem baru. Jangan sampai. Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan akan melindungi kita. Dan Tuhan, kita bisa berdoa sama Tuhan. Kalau kita mau bikin apa-apa dalam hidup kita doa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tolong saya dari kelelahan. Tolong saya dari kelemahan. Dan tolong saya dari kesesatan. Dan Tuhan sudah berikan kita alat-alat untuk menolong kita. Mari kita pakai itu. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami sungguh tahu bahwa kami manusia lemah, Tuhan. Kami mudah untuk jatuh, goyah, tertidur, tersakiti, tersesat. Namun Engkau berbeda. Engkaulah yang mengukur gunung-gunung di dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, Engkaulah yang kiranya menjadi penolong kami. Jaga kami secara fisik, Tuhan. Jaga jemaat-Mu secara fisik. Namun terlebih lagi jaga kami secara rohani dalam perjalanan kami ke Yerusalem baru. Tolong Tuhan, biarlah kami memakai alat-alat yang telah Engkau berikan bagi kami, yaitu firman-Mu dan jemaat-Mu. Engkau tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.